Alhamdulillah, sore ini kita bisa ngaji, yaitu kitab Syarah Al-Hikam. Al-Hikam itu ibarat mutiara. Maka mutiara ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memperolehnya, terutama bagi orang yang ingin mencari tentang hakikat diri, terutama orang yang ingin ibadah itu bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita ibaratkan godaan orang beribadah, beramal soleh itu cukup banyak. Dan iblis sendiri sudah berjanji, bersumpah. Qala wa bi'izzatika la uhwiyannakum ajma'in illa ibadakallahil mukhlasin. Iblis sudah bersumpah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Ya, siapa yang tidak disesatkan? Ada pengecualiannya, illa, yaitu istisna, ya. Ibadakallah, hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin itu hatinya telah dibersihkan oleh Allah dari tipu daya setan atau tipu daya iblis. Ini yang harus dipahami, bahwa godaan orang beribadah, godaan orang beramal soleh itu nyata. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa godaan itu nyata, maka kita harus mencari solusi. Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah, kita cari ilmunya. Lah, berkaitan dengan hati, ya, untuk meraih kualitas ibadah yang ikhlas, harus mengkaji ilmu yang berkaitan dengan batiniah, ilmu yang berkaitan dengan hati. Jadi kita nggak cukup ngaji dengan satu ilmu yang aspek dohir. Misalnya, ya, kita sudah ngaji mulai dari ilmu dasar, ilmu tata cara baca Quran kita sudah bagus, tajwidnya sudah bagus, makhrajnya sudah bagus. Terus kita tambah ngaji nahwu shorob, ya, sorobnya mulai dari sulasi mujarod sampai rubai, majid, khumasi majid, sudasi majid, sampai iqlal. Terus tambah ilmu nahwunya. Terus setelah itu kita belajar fikih. Ya. Jadi ilmu nahwu syarab itu fungsinya sebagai alat untuk menggali kedalaman Al-Quran. Orang mau menggali kedalaman Al-Quran tidak cukup hanya ngaji buku terjemahan.
harus ngerti ilmu nahwu shorob, ya, ditambah ilmu balaghahnya, ditambah ilmu tafsir, ya, ilmu usul fiqh, gitu. Ini perangkat yang untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, ilmu ini semua termasuk ilmu fikih, ini sebagai ilmu yang membahas aspek-aspek lahiriah. Lah, ketika kita ibadah, secara aturan main ya harus mengikuti aturan ilmu fikih. Ya. Kita sudah ngaji Fathul Qorib, ya. Terus sudah ngaji fikih wadih, Safinatun Najah. Itu semua sebagai perangkat ilmu dalam ibadah yang mengatur aspek zahir. Ya, maka kalau pengen ibadahnya itu memenuhi syarat kualifikasi sah menurut fikih, ya harus ngaji ilmu fikih, ngerti mana sunnahnya, mana yang fardu atau yang rukun, mana yang membatalkan. Nah, ini perangkat ilmunya disebut ilmu fikih. Lah, ketika kita beribadah, ilmu fikih tetap kita pakai sebagai dasar kita beribadah. Kalau kita tidak mengikuti ilmu fikih, sholatnya, ibadahnya tidak sah. Contoh, ketika buang air, buang angin lah. Kalau menurut fikih membatalkan wudhu gak? Membatalkan. Berarti kalau mau sholat ya harus wudhu, gitu. Nah, ini kaidah ilmu. Nah, ketika kaidah fikih sudah dijalankan, ya wudhunya sudah bagus, mana yang sunnah, mulai dari ya membersihkan tangan, terus berkumur, istinsak hidung, terus baru membasuh niat, ya, niat wudhu, ya, terus membasuh muka kedua tangan, sebagian kepala, terus sunnah, ya, membasuh telinga sampai membasuh kaki dan tertib. Ini sebagai bagian dari ilmu fikih yang harus dilaksanakan pada saat ibadah. Begitu juga pada saat sholat, wudhunya sudah bagus, ya, sholatnya juga harus mengikuti ilmu fikih, mulai dari takbiratul ihram, ya, berdiri, ya, bagi yang sehat walafiat, ya. Terus memahami mana yang sunnah, mana yang fardu, sampai salam selesai. Nah, misalnya kita sholat dari takbir sampai salam, ya, kalau sudah ngerti ilmu fikih, kita bisa melaksanakan rukunnya sholat dan sunnahnya itu secara tertib. Nah, kemudian dalam beribadah ini tidak cukup dengan mengandalkan aspek lahir atau ilmu fikih, karena ada hati. Hati fungsinya untuk apa? Hati itu untuk mendeteksi apakah ibadah kita itu sudah karena Allah atau masih karena selain Allah. Ya, coba kita cek orang datang ke masjid, ya, terutama di bulan Ramadan,
Itu biasanya masjid musola di awal Ramadan penuh sampai nggak muat. Lah, coba kita cek niatnya, motivasinya. Sholatnya sudah tentu bagus, tapi kita cek niatnya. Dan niat itu ada di dalam hati. Apakah niatnya sudah karena Allah? Atau niatnya karena nggak enak sama tetangga, kan ini bulan Ramadan, masa nggak taraweh, nggak sholat, soal nanti malam ketiga empat nggak ada, yaitu urusan lain. Yang penting malam pertama kedua harus ada. Nah ini kan kalau menurut ilmu tasawuf kedetek, oh niatnya masih belum karena Allah, tapi niatnya masih karena pengen dipuji tetangga, pengen dilihat tetangga. Nah, ini kan masih karena makhluk, ibadahnya masih pengen dilihat makhluk, pengen dipuji makhluk. Nah inilah wilayah ilmu tasawuf. Maka ketika kita sudah ngaji ilmu fikih, jangan berhenti di situ. Nanti khawatirnya nggak ngerti kalau ibadahnya yang dilakukan selama ini masih riya. Riya itu masih pamer, belum karena Allah. Ibadahnya masih ujub-ujub, itu masih melihat ke dalam diri, ya, merasa ahli ibadah, kemudian kagum terhadap diri sendiri, melupakan Allah. Ini juga penyakit batin. Tambah lagi kibir, sombong, ya, sudah ibadah bagus, sudah taraweh bagus, ya, tapi tidak bisa mengontrol gejolak dalam dirinya. Merasa, saya paling istiqomah, saya paling rajin gitu. Akhirnya muncul penyakit kibir, sombong. Lah, penyakit riya, ujub, kibir tadi itu tidak dijelaskan dalam ilmu fikih, tapi dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Maka Imam Ghazali, ya, dalam menjelaskan ilmu fikih di kitab Bidayah dan Ihya, fikihnya dibahas, tapi aspek tasawufnya juga dibahas. Ini karena apa? Untuk melengkapi. Ibadah itu tidak sebatas jasmani, tapi melibatkan aspek rohani, melibatkan aspek yaitu hati. Maka disinilah kita perlu memahami peta dalam ibadah. Tidak cukup hanya dengan ngaji fikih, tapi harus kita sempurnakan dengan ngaji ilmu tasawuf. Supaya apa? Supaya sempurna ilmunya, supaya ngerti kekurangan-kekurangan di dalam dirinya saat dia melaksanakan ibadah. Nah, ini yang namanya ilmu tasawuf. Jadi harus para santri, para salik harus ngerti penjelasan ini. Tidak cukup hanya ilmu fikih, ya. Karena ilmu fikih tidak bisa menangkal penyakit hati, yaitu riya, ujub, takabur, hasud, iri dengki, ghibah, suka membicarakan kekurangan orang lain, namimah, suka provokasi teman. Nah, ini semua penyakit batin, dan ini semua ada di dalam diri kita. Dicari di ilmu fikih nggak ketemu, ya, karena fikih tidak membahas persoalan ini. Maka dengan ngaji Al-Hikam ini, supaya kita dapat sentuhan dari aspek batin, ya,
Siapa tahu dengan ngaji Al-Hikam ini ya ada kekurangan-kekurangan kita yang selama ini kita lakukan dan tidak pernah kita sadari bahwa itu penyakit batin. Gitu. Ya. Ini jadi pentingnya kita ngaji kitab tasawuf ya, itu untuk menyempurnakan ibadah kita supaya ibadah kita itu berisi, ada ikhlasnya, ada karena Allahnya. Bukan gabuk, kalau bahasa Jawa pari atau padi yang dalamnya kosong ya, itu namanya gabuk ya. Kalau padi yang gabuk ya nggak ada manfaatnya. Itu kita berproses menjadi padi yang tumbuh, yang berisi, dan setelah berisi menunduk ya, kita menjadi pribadi yang tawadu. Lihat tuh kalau kita ke sawah ya, lihat padi semakin berisi dia semakin menunduk gitu. Sama kita kalau sudah ilmu fikihnya bagus, ilmu nahwu sorobnya bagus, balaghahnya bagus, usul fikihnya bagus, semua bagus. Supaya kita menjadi pribadi tawadhu, ya harus ngaji ilmu tasawuf supaya menjadi pribadi yang tawadhu secara lahir dan batin. Tapi sebaliknya, kalau dia padi, dia kosong, dia pasti akan naik. Begitu juga orang yang kosong batinnya, kosong hatinya, kosong rohaninya, itu biasanya dia mudah sombong, mudah angkuh, mudah merasa hebat, mudah merasa ya segala-galanya. Ini ibarat orang yang batinnya masih kosong. Nah, kita menjadi santri, menjadi salik ini berproses. Ingin menjadi padi yang berisi, yang menunduk, yang tawadu. Ya. Nah. Bab pertama ya dalam Al-Hikam yang akan kita bahas yaitu terkait maqalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rojai inda wujudiz zalali. Ini tadi sudah saya katakan, ini mutiara. Yang namanya mutiara bisa untuk kalangan muda ya. Ya, kalangan tua juga boleh, kalangan muda juga boleh. Yang namanya mutiara semua perlu. Itu. Untuk apa? Untuk pegangan hidup, untuk prinsip hidup. Nah, ketika kita sudah memahami kajian Al-Hikam, seperti tadi min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zala. Ini kira-kira maknanya apa? Terus bagaimana praktek dalam kehidupan kita? Nah, terutama anak-anak muda. Apakah perlu ngaji seperti ini? Ya perlu. Bukannya hikam itu untuk orang tua. Itu zaman dulu. Ya. Zaman sekarang anak muda pun perlu ngaji ini karena apa? Untuk mengisi ruang kosong di dalam diri kita, yaitu aspek batiniah, ya, supaya ada keseimbangan antara lahir dan batin. Nah, ini penting, menarik. Min alamatil i'timadi. Ini saya terjemahkan agak bebas, ya, artinya bagi kalangan santri, anak muda itu pun bisa menangkap pesan dari makalah ini. Bagi yang
masuk kelompok salik, orang yang menuju Allah, itu pun juga ada makna-makna yang bisa diambil. Nah, kita ambil dua makna, makna yang sifatnya umum, ya, yang bisa diakses ya santri, anak muda, tapi makna khusus yang biasa diakses oleh para salik, para ahli thorik, ya ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Min alamatil i'timad al-amal, itu artinya sebagai tanda orang yang berpegang teguh pada amal. Sebagai tanda orang yang berpegang teguh pada amal. Jadi amalnya ini dibuat pegangan. Contohnya gimana? Wah, saya mau rajin ibadah supaya saya bisa masuk surga, gitu kan? Maka dia akan semangat untuk melaksanakan ibadah. Ini bagus. Tapi problemnya ketika ini menjadi iktimat alal amal, menjadi satu pegangan, seolah-olah ini menjadi bargaining, alat tawar kepada Allah. Gitu. Contoh, ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu, sudah zikir, sudah ini, gitu. Berarti saya harus masuk surga. Karena apa ya? Saya sudah beramal. Ini yang disebut orang yang iktimat alal amal. Jadi amalnya itu dijadikan sebagai proses tawar. Itu. Ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Apa yang engkau perintahkan saya jalankan, apa yang engkau larang juga hamba laksanakan. Padahal orang masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tidak bisa orang mengandalkan kemudian saya sudah beribadah sekian tahun terus minta ganti rugi sama Allah, ya Allah wajib Allah ganti amal ibadah saya dengan surga. Nah, ini yang disebut orang yang min alamatil iktimat alal amal. Ini tandanya ibadahnya belum ikhlas, belum karena Allah. Sebab apa? Tadi dia mau beribadah itu dijadikan sebagai proses tawar, menawar kepada Allah. Saya menjalankan ini, saya harus dapat ini. Ini berarti belum ada keikhlasan. Maka ketika orang yang berpegang pada amalnya tiba-tiba suatu saat meleset. Meleset itu tidak tercapai. Maka dampaknya adalah nuqsanu roja inda wujudi zalal, akan mengalami berkurangnya semangat dalam ibadah. Karena apa? Karena dia terpleset, apa yang diinginkan tidak tercapai. Gitu. Contoh nih, misalnya ada orang pengen kaya, ya. Nah, kemudian dia tahu bahwa ada sholat itu yang memiliki fadilah, salah satunya adalah untuk rezeki, yaitu sholat duha. Ya. Kemudian dia rajin sholat duha tiap pagi, ya 8 rakaat, gitu. Rutin. Gitu.
masalah yang muncul di dalam dirinya, yaitu dia niat melaksanakan sholat duha, tujuannya tadi supaya menjadi kaya. Akhirnya sholat duha setahun 2 tahun. Ternyata apa yang terjadi? Tidak kaya-kaya. Kan? Terus ketika dia punya keperluan mendesak pun tidak terselesaikan. Maka makalah tadi benar. Yang terjadi nuqsan roja ida wujudi jalan, akhirnya down, ya, semangatnya turun. Ah, ngapain sholat duha? Sholat duha nggak sholat duha, ya sama saja, gitu kan. Bahkan nanti dia akan berpikir lebih liberal. Ya. Itu orang kafir nggak pada sholat, bahkan nggak menuhankan Allah pun pada kaya. Ini efek dari nuqsan roja ida wujudil halal, yaitu munculnya kekecewaan. Kenapa kecewa? Karena pada saat dia ibadah masih pengen sesuatu selain Allah, sekalipun itu bentuknya pengen sukses, pengen kaya, pengen surga boleh, gitu. Pengen pahala boleh, tapi kalau suatu saat Allah berkehendak lain, ya harus diterima, nggak boleh kita kecewa. Jadi makalah ini memberikan pencerahan bagi kita, ya, yaitu supaya pada saat melaksanakan ibadah kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ya karena Allah. Karena Allah itu bagaimana sih? Ya karena ini sekedar menjalankan perintah Allah. Itu. Bagaimana kalau ada keinginan-keinginan lain seperti pengen kaya, pengen ini? Nah, di sini sudah diingatkan. Kalau kamu beribadah pengen kaya, kalau nanti nggak kaya, kamu akan menjadi orang yang frustasi. Karena apa? Karena tujuan ibadahmu pengen kaya. Maka mu'alif memberikan pencerahan ini supaya apa? Ibadah kita ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa ikhlas, misalnya sholat 5 waktu kita sudah ikhlas karena Allah, tidak karena riya, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin pamer, ya. Terus dilakukan dengan cinta, dengan senang. Saya ngaji ya karena senang, ya. Saya sholat ya karena senang, ini perintah Allah. Nah, kalau niatnya sudah lurus, misalnya suatu saat ya menghadapi satu kondisi, ya dia nggak akan mengungkit-ungkit ibadahnya. Contoh tadi, ya Allah, aku kan sudah ibadah istiqomah sholat duha sekian tahun, kenapa saya ada persoalan begini kok nggak selesai-selesai? Akhirnya protes sama Allah. Kita boleh berdoa meminta kepada Allah, tapi kita nggak boleh memaksa Allah. Kita pasrahkan doa kita, ya, kembali kepada Allah. Terserah engkau ya Allah, kapan engkau mengabulkan. Jadi kita berdoa ya disertai dengan sikap tawadhu, ya, sebagai seorang hamba yang lemah, yang fakir, ya sudah sewajarnya kalau kita minta sama yang maha kaya.
sama yang maha kuasa. Tapi permintaan kita harus proporsional, ya. Ya kita minta boleh. Allah sudah berfirman, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan. Nah, soal pengabulan ini hanya Allah yang tahu. Tidak boleh lantas kita memaksa Allah. Ya Allah, saya harus begini. Nah, ini sama saja memaksa Allah, mengatur Allah. Sementara Allah itu ya qiyamuh binafsihi. Ya tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa ya diatur-atur, tidak bisa. Allah punya kehendak, ya Allah punya sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ya bagi Allah suka-suka Allah. Mau mengabulkan sebuah doa jangka pendek bagi Allah ya sangat mungkin. Bagi Allah mengabulkan doa kun fayakun ya sangat mungkin, bagi Allah punya kuasa. Kemudian bagi Allah mengabulkan doa untuk waktu jangka panjang misalnya, ya sah-sah aja bagi Allah. Tapi kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu didengar oleh Allah, dan Allah ya pasti mengabulkan. Hanya waktu pengabulannya ini ya terserah Allah, hanya Allah yang tahu. Gitu. Nah, kalau kita sudah memahami prinsip-prinsip ini, kita akan nyaman, ya, ibadah nyaman. Ya kita sholat ya nyaman, nggak ada tadi iktimat alal amal tadi. Kita melakukan amal soleh apapun juga damai karena ikhlas. Ikhlas itu tidak berharap kepada selain Allah. Kalau kita melakukan sesuatu kok berharap kepada makhluknya, ini belum ikhlas. Kita beribadah kok berharap sesuatu dari makhluk, belum ikhlas. Kita menolong teman kok berharap ya balasan dari teman, ya kita belum ikhlas. Caranya gimana? Ya kita menolong, niatkan karena Allah. Biarkan Allah yang membalas, biarkan Allah yang maha kaya yang akan membalas yang terbaik buat kita. Maka kita mulai melatih, ya, melakukan sesuatu sekalipun yang kecil. Seperti watumitul ada anitorik, ini dalam hadis, memindahkan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain, ya, jalan, tiba-tiba ada batu di tengah jalan, terus kita pinggirkan. Lah, kalau kita pinggirkan itu orang yang ikhlas, akan kelihatan, oh iya, ini kan bahaya kalau di tengah jalan. Nanti bisa melukai orang, bisa membuat misalnya motor bisa nabrak, bisa jatuh. Saya pindahin dah. Jadi karena dia sudah tahu, Allah maha tahu, berbuat sekecil apapun, Allah melihat, menyaksikan. Kita tidak perlu kemudian ya minta temennya untuk moto, tolong dong di foto, kan? Lagi mindahin batu. Terus setelah itu diupdate, kan? Alhamdulillah saya telah memindahkan batu supaya tidak membuat celaka orang lain. Ini ikhlas bukan? Ya, ikhlasnya hilang. Karena tujuannya apa? Orientasinya setelah diposting, dipoto tadi, kan hanya pengen dilihat oleh hanya pengen dilihat wah gitu kan, hanya pengen dilihat kemudian dipuji oleh orang. Nah, ini penyakit-penyakit ini harus kita hindari. Kalau berkaitan dengan amal ibadah, ya tolong dilatih diri kita karena Allah. Gitu. Ya, karena Allah maha tahu.
Maka ketika kita sudah melakukan sekecil apapun kalau karena Allah, pasti Allah akan membalas. Cuma cara Allah membalasnya itu dirahasiakan. Itu perlu kita yakini. Ya. Jadi makalah ini ya menjadi penting bagi para santri, para salik ya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah harus tahu ya pondasi makalah ini sebagai dasar kita beramal. Kalau kita beramal masih punya tadi harapan-harapan pengen ini pengen itu gitu. Itu kita langsung melihat ke dalam diri, oh berarti masih ada kepentingan, masih ada harapan kepada selain Allah. Pasti kecewa nanti. Ya, dia melakukan ini ternyata nggak kesampaian, akhirnya kecewa. Dia zikir ini sudah sekian tapi tidak sesuai dengan harapan, kecewa lagi. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa banyak sekali orang beribadah menjadikan ibadahnya itu sebagai iktimat al amal, yaitu dijadikan sebagai pegangan yang untuk negosiasi ya, yang untuk dijadikan sebagai bargaining. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi beramallah secara ikhlas, pasti Allah Maha Tahu, pasti Allah akan membalas pada waktu yang tepat. Ya, bagi para salik, tentu ini juga menjadi penting. Ya, banyak para salik, ya orang yang menuju Allah itu iktimat alal amalnya kadang muncul. Contoh misalnya dikasih zikir sama gurunya sekian ribu. Terus dia dengan semangat menjalankan sekian ribu tiap malam zikir. Nah, cuma ilmunya dia belum komplit gitu. Dia mengamalkan zikir tapi ada harapan. Harapannya apa? Ya harapannya kalau bagi para salik ya biasanya pengen mendapatkan surga. Kalau enggak surga ya pengen memperoleh anugerah ma'rifah. Nah ketika seorang salik menjadikan zikirnya, amalnya ini sebagai iktimat alal amal, suatu saat diuji oleh Allah. Ternyata dia nggak ma'rifah gitu. Ternyata ya nggak dapat juga fasilitas surga. Akhirnya kecewa. Ngedumel. Gimana sih? Ini sudah susah-susah amal ibadah, kok hasilnya begini? Gitu. Saya sudah zikir sekian ribu, sekian tahun, kok saya nggak ma'rifah itu. Nah, akhirnya kecewa. Setelah kecewa, akhirnya nggak sama sekali nggak zikir. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena ilmunya belum komplit. Di mana tidak komplitnya? Yaitu dia masih menjadikan amalnya sebagai bargaining, sebagai iktimat. Saya mengamalkan zikir sekian ya harus kaya. Saya mengamalkan zikir sekian ya harus ma'rifah. Nah, ini yang disebut amal yang iktimat, yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kepleset tidak sesuai harapan, pasti dia akan kecewa. Nah ini diingatkan oleh mu'allif Syekh Ibnu Athaillah di awal penjelasan kitab Al-Hikam ini supaya kita
Ya, kalau ngaji yang ikhlas, kalau khidmah dengan para kiai yang ikhlas, kalau kita membantu teman yang ikhlas, menolong teman yang ikhlas, menolong tetangga yang ikhlas, jangan berharap sesuatu apapun dari makhluk, kita akan kecewa. Begitu juga pada saat kita ibadah, ya, menjalankan ibadah, tidak karena dipuji oleh makhluk, tidak ingin mendapatkan apresiasi dari makhluk, tapi kita latih hati kita karena semata-mata karena Allah. Begitu juga para salik, orang-orang yang menuju Allah, ya, kalau zikirnya sudah ngerti ilmunya, ya insya Allah tidak dijadikan sebagai iktimat alal amal. Sebab kalau zikirnya dijadikan sebagai sandaran iktimat alal amal, pasti kecewa, pasti akan menyesal, dan pasti akan merugi. Sebab apa? Kita berharap sesuatu yang kecil melupakan yang besar. Allah itu kalau membalas, ya, kepada hambanya, itu di Al-Quran kan sudah dijelaskan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu satu bulir itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini Allah menjelaskan teori, ya, Allah membalas satu amal yang ikhlas itu akan dilipatkan 700 kali lipat, tapi dengan catatan ikhlas. Tapi sebaliknya, kalau yang amalnya karena iktimat alal amal tadi, ada kepentingan hawa nafsu, ada keinginan-keinginan, pasti satu saat ketika tidak tercapai yang diinginkan, dia akan kecewa. Ya, yang dulunya sholat rajin menjadi males sholat, yang dulunya ngaji rajin menjadi males ngaji, yang dulunya zikirnya rajin akhirnya males zikir. Sebab apa? Dia sejak awal sudah salah iktikotnya. Mudah-mudahan dengan pengajian Al-Hikam ini bisa memberikan pencerahan, ya, ke ilmu kita, supaya kita memahami aspek lahir dan aspek batin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu kita. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.